Oke, suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Ya, saya Kelas, Pak. kita absen dulu. Bentar. Oke, kita absen dulu dari kelas MN23N. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita mulai. Absen dulu. Evilia, Hadir. Lampar, kemudian Raisa, kemudian Tessa, Hadir. Wike, kemudian Maya, Hadir. Ul Syamsiah, Hadir. Rena, Hadir. Salsa Apriana, oke, Salsa nggak ada, kemudian Lisna, Muhammad Amsaludin, Hadir, Pak. Dir, Yandi Rahmatullah, Hadir, Pak. Ainun Meisinta, Hadir. kemudian Resa Pelisa, Hadir, Pak. Ahmad Nurul Azmi, Hadir, Pak. Bapak kemudian maaf itu Wike hadir. Wike, udah, Muhammad Awalul Aska, oke, nggak ada, kemudian Andini Fikri, Hadir Bapak. kemudian Anisur Sriyuni, Izin, Pak. kemudian Natalia, Hadir, Pak. Tasya, Izin Pak, Muhammad Awalul Aska hadir. yo. Kemudian Siti Saria, Hadir, Bapak. siapa yang udah absen? Muhammad Awalul Aska Pak. Muhammad Awalul Aska, ini. Siapa lagi? Oke ya. Oke, ini yang Mohon kelas maaf, Pak. Raisa hadir. Kaisa. Terus, Iya. apa lagi? Oke, ini kelas N. Kita ke kelas G. Oke, Neng Agista, Hadir Pak. Widi Krismayanti, Hadir, Pak. Selvani, oke, Bilkis, Hadir. Desi, Izin. Aliska, Hadir Pak. Arya, Hadir, Pak. Ima, Hadir, Bapak. Lani, oke, Hadir lagi. hadir ya. Ajeng, Sela, Hadir, Bapak. Hadir Sela. Bapak. Ajeng hadir, Sela hadir. Telah hadir Bapak. Oke. Kemudian Bagus Bambang, Hadir, Pak. Nilam, Nursari, Dian Sada, Sada pindah prodi Pak. oh pindah kemana? Yang PGSD. WSD. Anissa, Nur Halimatus Syaidah, Hadir Pak. Septia, Hadir Pak.
Septian Masyar. Oke, Septian kemudian hadir, Pak. Septian hadir. Tina. Hadir, Pak. Hanisari. Hani Hadir, sakit. Pak. Pak hadir. Oke, Rizky. Dena. Muhammad Rizky Ramadan. Hadir Pak, hadir. Ilham Kurnia. Hadir Pak. Yolan. Kemudian Delin Karlina. Hadir, Pak. Restu Nurul Hidayat. Restu izin, Pak. Marsyanda. Hadir, Pak. Vini Supini. Hadir, Bapak. Ada yang belum di absen? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi. Supaya nggak terlalu malam kita ya beresnya. Eh, Sebentar. Kita bagikan dulu. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami kondisi keuangan perusahaan. Nah, ini terkait dengan project based learning yang kita bahas minggu lalu, yaitu tentang bagaimana menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Oke. Kemudian yang akan kita bahas outline-nya pada kali ini. Yang pertama adalah laporan keuangan yang pokok, gitu ya. Kemudian modifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada market value edit atau MVA dan economic value edit atau EVA. Kemudian ada analisis common size. Kemudian ada analisis indeks, analisis rasio keuangan. Kemudian bagaimana menggunakan rasio-rasio keuangan. Kemudian analisis keuangan sistem Dupont dan analisis keuangan basic earning power. Dan penggunaan data keuangan dari laporan keuangan. Nah, karena outline-nya atau materi di sesi ketiga ini sangat panjang, ya, jadi kita pilih mana yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah laporan keuangan yang pokok, kemudian bagaimana memodifikasi data akuntansi dalam pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga bagaimana analisis common size, yang keempat analisis indeks, dan yang terakhir adalah analisis rasio keuangan. Karena pembahasan ini yang akan kalian kerjakan di dalam project based learning kalian nanti di sesi ke-7 deadline-nya. Oke, kita bahas dulu laporan keuangan yang pokok di sini. Laporan keuangan itu ada apa saja sih jenisnya? Yang pertama ada apa? Ada neraca. Neraca. Selain neraca, apalagi? Laporan Laba rugi. rugi. Kemudian apalagi? Laporan perubahan modal, kemudian laporan arus kas, kemudian ada juga laporan konsolidasi dan lain-lain. Akan tetapi yang pokok itu hanya dua ini, yaitu neraca dan laba rugi. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau yang perubahan modal, arus kas, konsolidasi dan lain-lain itu opsional. Kalau kalian ingin menambahkannya di dalam laporan project based learning kalian, silahkan, lebih bagus gitu ya. Tapi di sini kita akan bahas hanya neraca dan laba rugi di dalam laporan keuangan yang pokoknya. Jadi yang harus wajib ada di dalam setiap laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi. Oke. Kemudian kita bahas terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan neraca di sini? Neraca yaitu menunjukkan posisi kekayaan. Kekayaan tuh kalau di dalam neraca tuh disebutnya apa? Aktiva. Oke. Kemudian ada juga kewajiban keuangan atau sering disebut dengan sisi pasifa. Oke.
Kemudian dan modal sendiri perusahaan pada waktu tertentu. Modal ini sering juga disebut dengan ekuitas. Oke. Nah, kemudian di dalam neraca kekayaan disajikan pada sisi aktiva. Nah, kalau misalnya ini neraca ya, ini adalah sisi aktiva, ini pasiva, ini adalah sisi modal atau ekuitas. Kalau kita gambarkan dengan neraca. Nah, sedangkan kewajiban pada modal sendiri pada sisi pasiva. Ini sisi aktiva. Oke. Nah, kemudian di sini untuk mengetahui bagaimana rumus aktiva atau kekayaan tersebut adalah kekayaan atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, kemudian itu untuk neraca. Oke. Bagaimana untuk laporan laba rugi di sini? Ya. Laporan ini menunjukkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini laporan laba rugi ini menunjukkan berapa sih laba perusahaan atau rugi perusahaan. Nah, di sini makanya kan laba dalam kurung atau rugi. Rumusnya gimana? Pendapatan dari penjualan dikurang biaya dan ongkos. Nah, kalau pendapatan lebih besar daripada biaya, hasilnya akan laba atau rugi. Misalnya pendapatannya 100, biayanya adalah 20 misalnya. Atau 80 lah biayanya supaya lebih relevan. Misalnya pendapatannya 100 juta, biayanya adalah 80 juta. Nah, ini kan lebih besar pendapatan daripada biaya. Maka disebut laba. Karena hasilnya adalah plus 20 juta. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya adalah hasilnya adalah negatif, yaitu pendapatan lebih kecil dibanding dengan biaya. Misalnya pendapatan 80, biayanya adalah 100. Ini kan hasilnya adalah min 20. Karena pendapatan dikurang biaya. Ini kan hasilnya min 20. Kalau hasilnya min, berarti adalah rugi. Kalau hasilnya plus, berarti laba. Itu aja ya. Di dalam penentuan apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Gitu. Kemudian di sini, selain yang tadi, neraca dan laba rugi, nah ini contohnya misalnya. Ini adalah laporan keuangan yang pokok yang terdapat di dalam neraca PT TSR. PT TSR ini contoh lah ya, ilustrasi gitu ya. Nah, pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X2 dalam juta rupiah. Oke. Nah, di sini di dalam neraca PT TSR di sini kan ada dua ya. Ada dua periode, yaitu 20X1 dan 20X2. Nah, ini untuk 20X1. Ini 20X2. Ini adalah sisi aktiva. Kemudian di sisi pasifanya, di sini, pasiva, ya, di sini periodenya sama, 20X1 dan 20X2. Oke. Kemudian di sisi aktiva ada yang disebut kas, sekuritas, piutang, persediaan. Nah, ini dinamakan aset lancar. Nah, total aset lancarnya berapa? 319 juta. Kemudian ada aset tetap bruto. Aset tetap tuh contohnya apa? Bisa mesin, bangunan, perlengkapan, dan lain-lainnya. Itu dinamakan aset tetap bruto. Nah, di sini totalnya adalah 700 juta. Karena di sini dalam juta rupiah ya. Nah, kemudian di sini ada akumulasi penyusutan. Kenapa dalam kurung? Karena sifatnya adalah pengurangan. Akumulasi penyusutan tuh nama lainnya adalah depresiasi. Nah, misalnya aset tetap ini kan kayak mesin, bangunan, itu kan perlu maintenance atau nilainya itu akan menyusut
seiring bertambahnya waktu. Gitu ya. Kalau kita beli motor tahun ini 20 juta misalnya. Dijual tahun depan harganya kan nggak mungkin 20 juta, nyusut misalnya jadi 15 juta. Nah, 5 jutanya itu yang nyusut disebut depresiasi atau akumulasi penyusutan. Nah, makanya di sini ada aset tetap neto, yaitu 600 juta. Nah, kemudian, maka total asetnya berapa? Total asetnya yaitu total aset lancar ditambah total aset neto di sini. 319 ditambah dengan 600 juta. Hasilnya 919 juta. Oke. Nah, itu sama pula dengan yang 20x2. Cara perhitungannya seperti itu. Nah, kemudian untuk dari sisi pasifa, di sini ada hutang dagang, upah yang belum dibayar, pajak yang belum dibayar, dan hutang bank. Nah, ini disebut sebagai hutang jangka pendek atau kewajiban lancar. Hutang jangka pendek atau kewajiban lancar yaitu hutang yang kewajiban jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ya, bayar pajak kan setahun sekali gitu. Kemudian upah atau gaji kan dibayarkan sebulan sekali. Hutang bank juga kan jatuh temponya cicilannya sebulan sekali. Makanya disebut dengan kewajiban lancar atau hutang jangka pendek. Oke, kita abaikan saja dulu berapa masing-masing dari kewajiban lancar ini totalnya. Oke. Kemudian selain ada hutang jangka pendek, ada juga hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang temponya lebih dari 1 tahun. Gitu ya. Nah, di sini ada 200 juta untuk 20x1 dan 100 juta untuk 20x2. Nah, ini adalah sisi liabilitas atau kewajiban. Nah, bawahnya di sini adalah sisi ekuitas atau sisi modal. Yaitu ada modal di store dan ada laba ditahan. Oke. Nah, untuk total pasifa dan aktiva harus sama-sama balance, yaitu sama. Aktiva harus sama dengan pasifa. Di sini untuk 20x1 aktivanya 919, untuk pasifa di 20x1 juga 919. Begitu pula untuk 20x2, aktivanya adalah 878, untuk pasifanya di 20x2 juga 878. Jadi harus sama dengan aktiva harus sama dengan pasifa di dalam neraca. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait dengan apa itu neraca di dalam laporan keuangan perusahaan? Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke sini terkait dengan laporan keuangan yang pokok lainnya yaitu laporan laba rugi. Nah, dalam juta rupiah juga sama. Pendapatan penjualan di sini, kemudian ada biaya ya. Kemudian tadi kan rumus untuk mengetahui laporan laba rugi itu apa? Pendapatan dikurang dengan biaya atau ongkos, berarti dikurang. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk pendapatan penjualannya adalah 2.200. Biaya operasional tidak termasuk depresiasi dan amortisasi. Nah, kalau tadi depresiasi kan penyusutan nilai aktiva, kalau amortisasi adalah peningkatan nilai aktiva. Contohnya apa kalau amortisasi? Tanah, gedung, gitu ya, emas, dan lain-lain. Itu ada namanya amortisasi. Misalnya contoh, kita beli tanah sekarang gitu ya, tahun depan 100 juta. Tahun depan kalau dilaporkan lagi di dalam laporan laba rugi, pasti meningkat tanah tuh. Yang tadinya 100 juta misalnya jadi 110 juta. Nah, itu yang dinamakan amortisasi. Nah, ini biaya operasi tidak termasuk depresiasi dan amortisasi. Jadi 2.200 dikurang 1.850. Hasilnya 350. Nah, 350 ini disebut sebagai EBITDA. EBITDA itu earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Yaitu kalau istilah sederhananya laba kotor atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau laba kotor. Gitu ya. Nah, baru setelah dikurangi depresiasi dan amortisasi, kebetulan di sini depresiasinya 50, amortisasinya 0. Maka disebutnya adalah laba operasi.
yaitu atau nama in English-nya adalah earning before interest tax atau EBIT gitu ya. Nah, di sini 350 dikurang 50 jadi 300. Nah, kemudian dikurangi biaya bunga di sini misalnya 56. Hasilnya menjadi laba sebelum pajak atau earning before tax atau EBT. Nah, kemudian hasilnya adalah 244. Nah, ini dikurangi lagi misalnya biaya tax. Ini itu bukan bunga ya, tapi tax atau pajak. Nah, misalnya pajaknya adalah 78. Maka laba setelah pajak atau laba bersih atau net income atau istilah in Inggrisnya adalah earning after tax atau EAT adalah 244 dikurang 78 hasilnya 166 juta. Nah, jadi itu untuk laporan laba laporan laba rugi di PT TSR setelah dikurangi biaya operasi dan lainnya, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan bagaimana perhitungan di dalam laporan laba rugi dan neraca. Oke. Sebelum kita masuk ke modifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan, ada yang ditanyakan dulu nggak terkait laporan perusahaan yang pokok. Laporan keuangan perusahaan yang pokok. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke modifikasi data akuntansi. Nah, boleh nggak sih kita memodifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan? Ya. Jawabannya boleh, gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah memanipulasi data keuangan. Kalau memodifikasi justru bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Kenapa? Ya, kita lihat contoh di sini. Sebelum kita bagaimana penerapan atau implementasi, bagaimana memodifikasi data, kita bahas dulu. Apa itu yang dimaksud dengan aset operasi dan aset non-operasi di sini? Ya. Dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan, perlu diketahui seberapa besar yang merupakan aset operasi atau operating asset dan bagaimana aset yang bukan operasi atau non-operating asset di sini. Oke. Di sini dijelaskan aset operasi terdiri dari kas, sekuritas yang dapat diperdagangkan, yaitu misalnya piutang operasi, persediaan, dan aktiva tetap. Nah, istilah sederhananya gini, aset operasi adalah aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, kalau di Nusa Putra, gedung A dan gedung B disebut sebagai aset operasional dikarenakan digunakan untuk proses pembelajaran mahasiswa. Oke. Kemudian aset non-operasional Nusa Putra apa? Tanah misalnya. Nusa Putra memiliki tanah di dekat jalur gitu ya, untuk nanti dibangun gedung baru gitu ya. Tapi kan tanah yang di jalur itu kan belum digunakan sebagai aset operasional karena tidak dipergunakan di dalam kegiatan belajar mengajar mahasiswa gitu ya. Maka tanah yang dimiliki Nusa Putra tersebut disebut aset non operasional gitu ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman terkait dengan apa itu aset operasional dan non operasional? Nah, kita skip dulu aja ya, market value add itu apa, kemudian economic value add itu apa, kita skip dulu di sini karena memang materinya terlalu banyak ya, kalau kita bahas satu persatu. Nah, kita langsung ke analisis common size di sini. Nah, apa sih itu analisis common size? Nah, kalau kalian lihat neraca common size PT TSR ini, apa nih? Kalian bisa menggambarkan nggak apa sih yang dimaksud dengan analisis common size di sini? Oke. Ini itu adalah laporan keuangan PT TSR yang sama seperti yang kita bahas di awal, akan tetapi ini sudah dianalisis menggunakan analisis common size. Nah, jadi apa bedanya?
dengan laporan keuangan neraca yang kita bahas di awal tadi. Ini kan laporan keuangan neraca yang kita bahas di awal tadi kan. Di sini ada kas, piutang, di sisi aktifanya ya, persediaan. Kemudian di sisi pasifanya ada hutang dagang, upah, pajak, hutang bank, ekuitas gitu ya. Ini kan sama aja kan, pos-posnya sama. Gitu. Ini juga di sisi aktiva sama, di pasifa juga sama kan. Kita lihat yang dianalisis common size juga sama kan, sisi aktivanya ini masih ada kas, sekuritas, piutang. Di sisi pasifanya juga sama, hutang dagang, upah yang belum dibayar. Sama seperti yang kita bahas tadi yang di awal. Akan tetapi nilainya nih berbeda dengan apa yang kita bahas di awal. Kira-kira bagaimana cara menentukan analisis common size dan analisis common size dengan analisis laporan keuangan neraca di awal tadi. Kalau yang tadi kan neraca di awal belum dianalisis common size, kalau ini sudah dianalisis common size. Bedanya apa? Nah, perbedaannya adalah kita lihat di sini. Kas. Kas ini 2,4. Piutang 1,1 dan seterusnya. Sampai total aset di sini 100%. Ini tuh bentuknya persentase ya. Ini juga bentuknya persentase. Ini juga sama persentase. Ya. 2,4 tuh dari mana? 34,7 tuh dari mana? Nah, kita lihat di sini. Analisis common size adalah analisis yang membandingkan pos-pos antara sisi aktiva dengan total aktivanya dan membandingkan pos-pos di sisi pasifa dengan total pasifa atau kewajiban dan ekuitasnya. Contoh di sini. Di sini kan kas di sisi aktivanya adalah 22 pada tahun 20X1. Total asetnya di sini adalah 919. Oke. Kita bagi di sini. 22 dibagi dengan 919 dikali 100%. Maka hasilnya akan 2,4%. Oke. Begitu juga sama gitu ya dengan yang lainnya. Bagaimana menghitung misalnya di sini persediaan? Persediaannya di sini 117 dibagi 319 dikali 100%. Hasilnya berapa gitu ya? Nah, kita gunakan kalkulator di sini. Berapa sih hasil dari analisis common size untuk sisi persediaan. Nah, persediaan di tahun 20X1 adalah 117 dibagi total asetnya. Total asetnya berapa? 919 sama dengan 0,127 sekian-sekian dikali 100%. Hasilnya adalah 12,7. Ya. Jadi hasil dari 117 dibagi dengan 919 sama dengan 12,7. Dan untuk kas, hasil dari 22 dibagi 919 dikali 100% hasilnya 2,4%. Kalau ini 12,7%. Coba kita bandingkan di analisis common size. Ini kan, persediaan 12,7, kas 2,4%. Gitu ya. Jadi, analisis common size membandingkan pos-pos yang ada di sisi aktiva di sini dengan total asetnya. Kemudian, membandingkan pos-pos yang ada di sisi pasifa dengan total kewajiban dan ekuitasnya. Coba kita lihat di sini. Hutang dagang di sisi pasifa. Di sini 9,9 untuk 20X1. Dari mana 9,9 ini? Nah, kita lihat di laporan keuangan sebelumnya yang kita bahas di awal. Di sini. Nah, di sini hutang dagang 91. Dibagi dengan total kewajiban dan ekuitasnya, yaitu 909
dikali 100%. Nah, maka di sini 91 dibagi 919 misalnya. Nah, kita hitung pakai kalkulator. 91 dibagi 919 sama dengan 0,9199. Nah, kemudian kita kali 100%. Hasilnya adalah 9,9%. Gini. Sama gitu ya. Jadi untuk sisi pasifa juga sama gitu ya. Bandingkan pos-pos yang ada di sisi pasifa di sini dengan total kewajiban dan ekuitas. Begitu sama juga dengan hutang bank, upah yang belum dibayar, pajak yang belum dibayar, sama gitu caranya. Bandingkan dengan total kewajiban dan ekuitasnya. Itu untuk analisis common size. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Terkait apa itu analisis common size. Nah, kemudian bedanya apa dengan analisis common size di dalam laporan laba rugi? Kalau tadi kan di dalam apa namanya neraca, bedanya dengan laporan laba rugi apa? Nah, kalau laporan laba rugi membandingkan pos-posnya dengan sisi aktiva dengan total asetnya, dan membandingkan pos-pos di sisi pasifa dengan total kewajiban dan ekuitasnya, kalau di dalam laporan laba rugi, membandingkan pos-pos di dalam laporan laba rugi dengan pendapatan penjualan. Makanya kan di sini pendapatan penjualannya adalah 100%. Kalau yang sebelumnya, yang 100% itu total aset dan total kewajiban dan ekuitasnya kan. Kalau di dalam laporan laba rugi yang 100% itu adalah pendapatan penjualannya. Jadi bukan total di masing-masing sisi aktiva maupun pasifanya. Nah, kemudian yang di 100% kan pendapatan dan penjualannya. Nah, kenapa biaya operasinya itu 84,1? Dari mana? Nah, 84,1 itu dari sini. Kita lihat di sini. Untuk 81-nya. Nah, 81,4%. Dari mana? Oh, dari 1.850 untuk biaya operasinya dibagi pendapatan dan penjualannya di sini adalah 2.200 dikali 100%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 84,1%. Dari situ. Begitu pula mencari depresiasi, mencari apa namanya EBIT, mencari EBT dan lain-lain. Caranya sama. Seperti ini. Kalau mencari EBT, mencari EBIT, caranya adalah EBIT dibagi pendapatan. EBIT-nya berapa di sini? 300. Dibagi berapa? 2.200. Kemudian dikali berapa? 100% karena bentuknya presentase. Nah, kita gunakan kalkulator di sini. Berapa sih 300 dibagi dengan 2.200 di sini? 300 dibagi dengan 2.200 sama dengan 0,136. 0,136 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 13,6%. Betul nggak? Kalau EBIT itu di sini di dalam analisis common size itu menjadi 13,6%. Nah, kalau di sini 13,7 ya, dibulatkan ke atas gitu ya. Sorry, bukan yang ini. Oh, ini 13,6 yang ini. EBIT-nya adalah 13,6%. Biaya operasionalnya 84,1%. Jadi itu ya, bagaimana cara menganalisis common size di dalam laporan keuangan neraca ataupun dengan laba rugi. Itu caranya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak terkait dengan analisis common size yang sudah kita bahas tadi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke analisis indeks di sini. Ya, analisis indeks di sini
yaitu apa sih maksudnya analisis indeks? Kita lihat di sini. Apa sih bedanya analisis indeks dengan analisis common size pada laporan laporan neraca yang sudah kita bahas di awal? Nah, kita lihat di dalam analisis indeks yang menjadi tahun patokannya adalah periode pertama atau tahun pertama pada analisis laporan keuangan tersebut. Nah, di sini kan tahun pertamanya 20 dan 20 gitu. Tahun pertamanya kita jadikan tahun patokan, yaitu kita ubah semua pos-pos yang ada di sisi aktiva maupun di sisi pasiva dengan 100% di tahun pertama tersebut. Ini. Kemudian bandingkan dengan tahun berikutnya di sini, 20x2. Kenapa kas di sini menjadi 113,6% dibandingkan dengan di 20x1 sebanyak 100%. Gimana caranya? 113 itu dari mana? Ya. Nah, kita lihat laporan neraca di awal yang kita bahas tadi. Nah, laporan neraca yang sudah kita bahas di awal tadi, ini kan. Bentar. Nah, yang ini. Nah, kita hapus dulu. Nah, untuk yang sisi 20x1 di sini kan dijadikan semuanya 100% kan. Nah, baru yang 20x2-nya ini kita jadikan perkembangan dari tahun awal yang kita jadikan patokan. Misalnya, dari mana 113% tadi gitu ya. Kita lihat di sini. Oh, caranya adalah 25 dibagi 22. 25 tuh yang ini. Pas di tahun 2020x2 dibandingkan dengan 20x1. Yaitu 25 dibagi 22 dikali 100%. Berapa 25 dibagi 22 dikali 100%? Oke. 25 dibagi 22 dikali 100%. Hasilnya adalah 113,6%. Nah, kemudian misalnya persediaan ya, yang kedua. Persediaan di tahun 20x1 117 dan di tahun x2 112. Caranya gimana? Cara bandingkan. Persediaan tahun 2020x2 112 dibagi atau dibandingkan dengan persediaan 20x1 yaitu 117 kan ini. Dikali dengan 100%. Hasilnya berapa? Nah, kita lihat di sini. Berapa sih hasil dari 112 dibagi dengan 112 dibagi dengan 117. Hasilnya dikali 100% ya. Hasilnya adalah 95,7%. Nah, betul nggak sih hasil dari kas di analisis indeks di kas itu adalah 113,6 dan di persediaan itu adalah berapa tadi? 95,7%. Kita lihat di sini. Nah, ini kan? Ini 113,6% untuk kas dan untuk persediaan 95,7%. Sama kan? Nah, itu caranya menghitung berapa analisis indeks, yaitu membandingkan perkembangan kinerja pos-pos di dalam aktiva maupun pasiva dengan tahun awal periode tersebut, gitu ya. Itu analisis indeks dan satuannya adalah dalam persentase. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman terkait apa itu analisis indeks? Nah, kemudian kita bahas tentang rasio keuangan di sini. Oke. Bapak mohon maaf. Boleh? Kalau
Kalau untuk yang analisis indeks yang neraca laba ruginya itu bandingkannya sama apa? Kan kalau tadi analisis common side laporan laba ruginya dibandingkan dengan pendapatan penjualan. Jadi pendapatan penjualannya kan 100%. Kalau untuk analisis indeks dibandingkan yang 100%-nya apa? Oke, Yang jadi untuk analisis indeks berikut ya. Kalau untuk analisis apa namanya indeks sendiri, kita hanya bisa membandingkan antara neraca gitu ya, bukan laporan laba rugi. Jadi khusus di dalam neraca. Jadi analisis indeks ini tidak menganalisis laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Jadi hanya dikhususkan untuk menganalisis laporan keuangan yang bentuknya adalah neraca kalau indeks. Kalau common size bisa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan baik neraca maupun laporan laba rugi, gitu ya bedanya. Karena di sini dalam contoh juga apa namanya bisa saja gitu ya. Kalau ada pembandingnya di sini kan 20x2 gitu ya. Kalau kita punya laporan laba rugi 20x1, nah ini bisa kita analisis indeks. Tapi kalau tidak ada tahun acuannya, kita tidak bisa melakukan analisis indeks. Ya. Nah, laporan keuangan ini juga kalau laporan laba rugi ya, karena hanya 1 tahun gitu atau hanya 1 periode, kita tidak bisa menganalisis indeks. Nah, kalau laporan berupa neraca ini kan ada 2 periode kan, 20x1 dan 20x2. Ini bisa digunakan untuk analisis indeks maupun analisis common size. Nah, kalau analisis common size, 1 periode keuangan saja sudah bisa dilakukan bagaimana analisis common size. Tapi kalau analisis indeks, kita butuh 2 periode laporan laba rugi, bukan hanya 1, gitu ya. Nanti kalian di dalam project based learning untuk melakukan analisis indeks perlu membandingkan antara laporan periode yang dijadikan tahun patokan awal dengan periode-periode selanjutnya. Contoh, saya kan di dalam project based learning meminta untuk minimal 5 tahun kan untuk laporan keuangannya. Berarti kan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 kan. Nah, kalau kalian melakukan analisis indeks, berarti tahun 2019 lah yang dijadikan tahun patokan awal untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan analisis indeks. Berarti di tahun 2019 ini semua laporan keuangannya di 100% kan pos-posnya gitu ya. Kemudian kan ada 2020, 2021, 2023, 2024 Saat gitu ini ya. pukul Nah, itu 21. kalian bisa bandingkan gitu ya. Misalnya di tahun 2021, misalnya ya di sini ya. Di tahun 2021 gitu ya. Pendapatan penjualan perusahaan ini kan 20x2 gitu ya. Misalnya di 20x1 laporan laporan laba rugi pendapatannya misalnya bukan 2.200 tapi 2.000. Ya. Nah, yang 2.000 ini kan karena analisis indeks dijadikan 100% kan. Nah, kemudian yang 20x2-nya laporan laba rugi menggunakan analisis indeksnya jadi berapa? Ya, gampang. Tinggal 2.200 dibagi 2.000 dikali 100%. Hasilnya berapa? Adalah 20, sorry, bentar. Kita menggunakan kalkulator supaya tidak ngaco. 2.200 di sini dibagi dengan 2.000. Hasilnya adalah 110%. Kalau dikali 100% ya. 110%. Berarti analisisnya begini, terjadi peningkatan pendapatan atau penjualan dari tahun 20x1 yang tadinya 100% menjadi 110% atau meningkat sebanyak 10%. Itu analisisnya. Jadi terjadi peningkatan 10%
pendapatan penjualan dari periode 20x2 dibandingkan dengan 20x1. Nah, bagaimana kalau misalnya dibandingkan dengan 20x3 di sini? Ada lagi 20x3 di sini. Nah, 20x3-nya malah justru turun jadi 1.800 misalnya di sini. Nah, ini kan tinggal diganti kan? Berarti di sini 1.800 dibandingkan dengan 2.000 yang ini tahun awalnya. Ya. Kemudian di tahun awalnya berarti dibagi 2.000 dikali 100%. Maka hasilnya berapa? 1.800 misalnya dibagi dengan 1.800 dibagi dengan 2.000 sama dengan 90%. Nah, ternyata di tahun 2020x3 mengalami penurunan sebanyak 10% dibandingkan dengan tahun awal yang 100% ini kan. Ini turun kan 10%. Kalau yang ini naik 10%. Kalau ini turun 10%, kalau tahun 20x2 naik 10% gitu analisisnya. Jadi harus ada tahun pembandingnya dulu gitu ya. Kalau tidak ada tahun pembandingnya hanya satu periode, tidak bisa dilakukan analisis indeks. Tapi kalau analisis common size bisa. Kalau analisis common size kan hanya membandingkan pos-pos di dalam laporan laba rugi dengan pendapatan penjualannya kan. Nah, kalau menggunakan indeks harus ada data pembandingnya terlebih dahulu. Jadi tidak cukup hanya satu periode. Gitu ya. Gimana? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Jelas ya? Iya, Bapak. Makasih. Yo. Ya, Pak. Oke. Kemudian setelah analisis common size, analisis indeks, apa sih yang harus dilakukan? Nah, di dalam project based learning kemarin kan saya minta untuk dilakukan analisis rasio keuangan kan di situ. Nah, kemarin kan kita membahas analisis rasio keuangan itu kan ada macam-macam ya. Ada rasio solvabilitas, ada rasio aktivitas, ada rasio likuiditas, dan ada rasio profitabilitas. Nah, di antara keempat jenis rasio ini kan ada lagi macam-macamnya kan. Solvabilitas ada apa saja, aktivitas ada apa aja, likuiditas apa aja gitu ya. Profitabilitas juga ada apa aja gitu. Nah, kita tidak mungkin membahas satu per satu secara detail di sini karena memang terlalu banyak gitu ya. Jadi tugas kalian itu adalah mencari sendiri bagaimana rasio solvabilitas, aktivitas, likuiditas, dan profitabilitas itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oke, kita ambil contoh di sini salah satu eh, rasio. Rasio leverage ini ada di likuiditas. Yaitu rasio leverage adalah membandingkan hutang di sini antara rasio hutang dengan modalnya. Caranya gimana? Yaitu hutang jangka panjang, hutang jangka panjang dibagi dengan modalnya. Nah, ini adalah rasio hutang. Nah, kita lihat di neraca, laporan neraca keuangan yang tadi di awal. Oke. Hutang jangka panjang misalnya di tahun 2012 atau 20x2 gitu ya. Berapa hutang panjangnya, hutang jangka panjangnya dan berapa modalnya laporan apa namanya? Laporan neraca PT TSR tersebut. Kita lihat di sini di 20x2-nya. Nah, ini dia. Kita hapus dulu biar jelas.
Hutang jangka panjangnya di 20X2 PTTSR adalah 100. Modalnya ada berapa? Ini kan ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari modal di store dan laba ditahan. Berarti ini kan jumlah dari modal di store dan laba ditahan yaitu 300 ditambah 217. Hasilnya adalah 517. Berarti untuk mengetahui berapa rasio hutang PTTSR pada tahun 20X2 adalah hutang jangka pendek yang tadi 100 ini dibagi dengan 517. Hasilnya berapa? Nah, kita lihat di sini. Hasilnya berapa sih rasio antara hutang PTTSR dengan ekuitasnya? Nah, di sini kita lihat 100 dibagi dengan 517 sama dengan sorry, apa sini sini. Bentar. Oh ya, 500 100 dibagi 517 yaitu 0,193 sekian-sekian, yaitu 0,193 sekian-sekian. Benar gak sih? Nah, kita dilihat di sini. Nah, 0,193 sekian-sekian. Atau kalau dipresentasikan adalah dikali 100% ya, 19,3%. Berarti modal yang dimiliki oleh PTTSR 19,3%-nya berasal dari hutang jangka pendek. Ya. Jadi dari 100% modal yang dimiliki oleh PTTSR, 19,3%-nya berasal dari hutang jangka pendek. Gitu ya analisisnya. Kemudian contohnya misalnya itu untuk rasio hutang gitu ya. Kemudian ada juga rasio-rasio lainnya nih yang bisa kalian analisis sebetulnya. Nah, kalian nanti diskusikan dengan kelompok project based learning, rasio-rasio apa saja sih yang akan dibahas gitu. Kalau rasio solvabilitas itu apa saja yang akan dibahas, aktivitas apa saja, likuiditas apa saja, profitabilitas apa saja. Ini hanya salah satu contoh analisis rasio yang kalian misalnya akan lakukan gitu. Membandingkan berapa modal yang dimiliki oleh perusahaan terhadap hutangnya. Oh, ternyata 19,3% modal PTTSR dibiayai oleh hutang jangka pendeknya. Gitu ya. Jadi kalian nanti analisis gitu ya. Bagaimana sih mencari rasio solvabilitas, rumusnya bagaimana gitu ya. Apa saja pos-pos yang harus dibagi gitu ya. Dan nanti jangan lupa ubah ke bentuk presentase supaya lebih mudah untuk dimengerti ya di dalam saat nanti kalian presentasi. Gitu ya. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Yang ditanyakan nggak teman-teman terkait apa yang sudah kita bahas tadi? Oke, jika tidak ada, bentar, tadi itu AK23D. MN23G dan MN23N. MN23G yang ini. Oke. Saya di sini akan memberikan latihan soal ya yang saya kirim di materi sesi ketiga di sini. Oke.
Nah, sudah saya berikan. Silahkan kalian kerjakan. Deadline-nya adalah besok di jam 23.59. Oke? Kirimkan ke alamat email biasa ya, yang biasa kalian kirim apa namanya tugas ya. Bukan tugas ya, latihan soal. Kalau tugas itu hanya ada di Edlink ya, tapi ini adalah latihan soal per sesi. Tapi takutnya kalian sudah lelah, sudah ngantuk gitu ya, ingin istirahat. Jadi tidak saya wajibkan untuk selesai pada hari ini gitu ya. Boleh besok gitu ya untuk apa namanya penyelesaian tugasnya gitu ya di jam 23.59 gitu ya. Ini sudah saya kirim di materi pertemuan sesi ketiga gitu ya. Kirimkan ke alamat email biasa gitu ya yang sudah kalian kirim ya minggu kemarin gitu ya. Untuk kuis untuk hari ini nanti digabung saja pada pertemuan onsite gitu ya untuk kuis sesi ketiga dan keempat nanti kita gabung saja. Jadi itu ya. Untuk latihan soal sesinya, kan biasanya kita dikumpulkan kan latihan sesi itu, karena takutnya kalian juga sudah capek, sudah jam 9 lewat juga gitu. Jadi untuk latihan soalnya boleh kalian kumpulkan besok malam, terakhir jam 23.59 ke alamat biasa email yang sudah saya kirimkan ke kalian. Gitu ya. Sampai sini teman-teman kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait perkuliahan yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini. Jadi untuk minggu depan kemungkinan kalian disatukan saja ya dengan kelas N. Jadi tapi tadi mohon maaf kalau misalnya saya berhalangan hadir karena memang ada keperluan. Jadi kita ganti dengan online. Tapi minggu depan kita berkuliah secara onsite atau offline seperti biasa digabung dengan kelas G dan kelas N. Gitu ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang tanyakan teman-teman terkait perkuliahan kita hari ini? Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, jelas ya. Kalau jelas, saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.